yang kelihatan dari pesulap merah, mungkin Eyang sendiri kena imbas nggak sih dari ulahnya dia? Enggak. Yang ada pesulap merah, nggak ada pesulap merah, tetap berdatangan pasien kok. Ya, bahkan pasienku dari luar negeri, dari mana-mana. Karena seorang kejawen, seorang praktisi yang dengan bumbu rampe, eh, kita mengagungkan peninggalan leluhur, itu masih dicari, Mbak. Karena sekarang ini sudah langka. Sudah amat sangat langka. Ya. Tentu kita kembali kepada Sang Yang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masalahnya apa? Semua keajaiban itu milik yang di atas. Kesempurnaan, keajaiban, semua milik yang di atas. Ya, kita sebaiknya banyak tirakat agar mulut kita, doa-doa kita itu diijabai. Dengan begitu kita banyak urapan, urapan suci, sehingga siapa yang kita doakan terkabul. Itu aku amini. Karena beberapa orang yang tadinya suaminya nggak pulang-pulang nih, ya udah nggak inget, istrinya udah diblokir, nggak ada tanggung jawabnya, tiba-tiba pulang kayak orang nggak berdosa, kembali lagi ke istrinya, itu amin. Keajaiban itu selalu ada, saya percaya itu. Oh ya, kalau Marcel kan memang basicnya pesulap ya, sulap. Jadi dia di situ juga praktek tentang sulap ya, jadi kemampuan sulapnya. Kemudian edukasi saya pun juga di situ waktu itu edukasi tentang apa yang saya tayangkan di YouTube saya tentang penarikan pusaka dan sebagainya, edukasi aja, dan itu semua sebenarnya sebatas hanya untuk kepentingan konten sebenarnya, bukan atraksi yang bagaimana. Kalau orang melihat pasti sebatas seperti wah sulap merah sampai mentang-mentang, enggak, itu hanya sebatas konten. Tapi saat apa yang terus kemudian disampaikan, misalkan ada satu komunitas budaya yang mempermasalahkan perkataan pesulap merah, saat saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pesulap merah, saya pikir itu bukan termasuk penghinaan kok, itu biasa saja seperti itu. Dan ini terus kemudian jadi besar karena ya semua orang ini merasa bahwa apa yang dilakukan ini menghina. Nah, sebelum itu sebaiknya sih kita tarik dulu kesimpulan atau kita sepakati dulu penghinaan itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana sih, konteksnya dulu. Nah, kalau dari situ sudah disepakati, maka baru hal tersebut tadi dilakukan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa apakah ini adalah sesuatu yang wajar, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan siapa sih yang berani mencoba untuk mengorek fenomena perdukunan palsu yang menggunakan trik sulap sebagai demonstrasi kesaktiannya? Itu belum pernah ada. Dan saya pikir ini satu hal yang positif dan bagus. Tersinggung dengan cara Marcel mengatakan bahwa kan itu ada statement sebenarnya yang tidak bisa diterima teman-teman spiritualis, ya teman-teman dukun dan paranormal. Ada yang tidak bisa diterima. Apa itu statementnya? Mengatakan bahwa dukun dan paranormal kalau nggak nipu itu cabul. Ya kan? Bagi saya bukan dukun dan paranormal aja yang bisa nipu dan cabul. Betul nggak? Betul. Ada sosok, mohon maaf nih, sosok yang disebut ustadz apa juga seperti itu. Artinya ini pembahasannya di sini sebenarnya mereka yang membuat mereka itu gaduh, yang membuat mereka itu geram sehingga melaporkan itu statement itu sebenarnya. Tapi saya paham yang dimaksud Marcel itu juga maksudnya dukun dan paranormal yang menipu itu seperti contoh mungkin orang kena santet, nggak kena santet, sakit diabetes dibilang kena santet, ini nipu ya. Kemudian seolah-olah dia itu menggunakan trik bahwa itu benar adanya ada santet tuh di situ. Nah, dengan jimat-jimat tertentu membawa orang untuk percaya jimat dan sebagainya, itu maksudnya. Jadi artinya itu di bawah itu ada dakwah sebenarnya buat Marcel pun. Tapi di sini saya tekankan tidak semua dukun dan paranormal itu seperti itu. Kita lo makan, cari sendiri, gak tergantung orang lain. Kenapa sih kalian yang muda-muda tidak mau menghormati profesi masing-masing? Kalau berseteru dengan individu, monggo silakan. Gak ngelarang dan gak kenal kok. Tetapi sampai viral kayak begini, wow, itu sangat bukan main gitu loh ya. Aneh tapi nyata.
Nanti tinggal ditelusuri apakah betul atau tidak. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, apakah ini akan berakhir dengan sebuah tuntutan hukum? Saya pikir ini pasti akan sulit untuk dibuktikan karena ya pesulap merah tidak menyebutkan nama. Dan untuk menyemarkan nama baik harus spesifik apa? Kalau kita bilang cuman pawang hujan, pengacara, wartawan, pesulap, itu kita nggak bisa bilang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan bagus, sebenarnya edukasinya bagus. Tapi sebelum pesulap merah pun saya sudah pernah membahas di situ bahwa hati-hati oknum dukun berkedok ulama. Bedanya kalau Marcel berkedok agama. Jadi ditanyakan saya dulu waktu sama Ki Joko Bodo, saya udah bilang seperti itu. Cuman mungkin yang lagi viral, kebetulan viral Marcel. Oke. Pesulap merah lah, Mbak Rara lah, Jindan lah, dan pengacara dukun gitu loh. Jadi kalau menurut saya, yuk kita sikapi ini dengan satu nilai yang positif. Toh juga sama-sama akhirnya semuanya ini kan kebagian spotlight-nya. Kita berkarya aja lah. Mas Den sempat mencoba menjembatani nggak sih antara Mbak Rara dan pesulap merah? Waktu pesulap merah dan Gus Samsudin, saya 4 kali. Ini kalau Gus nonton nih, saya WA, saya telepon, nggak diangkat. Terakhir asistennya saya sudah di Malang nih, saya mau lewat Blitar, saya mau pulang kampung ke Tulungagung. Dia bilang katanya Gus sedang di gua. Udah, setelah saya pulang ya sudah, saya nggak pernah ketemu lagi. Terakhir kan kita ini yang saya di Bali gitu, itu di runutan saya jalan-jalan ke Jawa Timur tuh waktu itu. Nah, beliau menghindari. Akhirnya saya datangnya ya waktu itu ke Mas Limbat, ke Master Limbat. Saya ngobrol, siapa tahu bisa Master Limbat yang ngomong ke Gus, saya ngomong ke pesulap merah seperti itu. Bukan artinya di sini saya ini siapa, tapi mencoba untuk kenapa sih nggak ketemu aja tanpa kamera ngobrol, siapa tahu ini bisa diselesaikan. Ya, ada dukun itu yang baik, ada yang benar-benar menolong. Dukun itu sebenarnya kan bagus, profesinya bagus, selama tidak keluar dari jalur syariat agama. Gitu. Ada dukun yang keluar dari syariat agama, nah itulah yang dilarang agama. Mungkin yang keluar dari jalur syariat seperti perjualkan benda-benda keramat dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud Marcel. Bisa pertegas di situ. Jadi ya sah saja mungkin karena kesalahpahaman teman-teman dukun dan paranormal mungkin jadi geram, jadi seperti itu, dan sah aja bagi saya, sah aja. Tinggal pesulap merah Marcel klarifikasi, itu aja beres. Berarti ini kesalahpahaman aja, dan mungkin itu yang Ki bilang itu oknum aja, nggak semua orang seperti itu ya Ki, nggak semua dukun dan paranormal seperti itu ya Ki ya? Nggak semua, karena contoh nih saya dibilang paranormal ya, saya paranormal sebenarnya. Saya membantu orang dengan media apa? Doa, dengan metode seperti yang saya pahamin, yaitu hipnoterapi, ya, membawa orang ke subconscious mind, mempengaruhi beliefnya, ya. Dan saya dianggap seperti itu, salahnya di mana? Ini eyangmu, sesepuhmu berbicara. Nggak usah angkat tangan untuk membela diri. Biarkan mereka berjalan sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau Anda tidak bermasalah, kenapa mesti takut? Ya, nggak usah takut, nggak usah kepo. Kita ini ada kode etik perdukunan, ada nawadharma perdukunan. Jadi nggak usah kepo. Pesan eyang untuk pesulap merah. Kamu berpotensi untuk menjadi besar. Tapi eyang ucapkan, janganlah cari masalah di atas masalah. Karena cinta damai itu utama, ya. Jalani dengan kodratmu, cari makan yang damai untuk anak istrimu, agar kamu juga bisa menikmati hidup yang sesungguhnya.